Amin, saudara sekalian. Puji Tuhan, lagu yang sangat indah ya. Tinggal di tanah permai. Ini Kanaan adalah tipologi dari dia bisa mentipologikan surga, tapi Kanaan juga bisa mentipologikan kehidupan Kristen yang berkemenangan. Oke, puji syukur kepada Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Ya, kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-14. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam Matius pasal 14. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kalau sudah dapat, saya ajak kita untuk membacanya silih berganti. Saya akan membaca ayat 1, jemaat sekalian ayat 2, demikian kita selesaikan sampai ayat yang ke-12. Baik, demikian firman Tuhan. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, Engkau telah mencatatkan apa yang terjadi hampir 2000 tahun yang lalu ini. Engkau telah mencatatkannya untuk menjadi pelajaran bagi kami, untuk menginstruksikan kami, untuk mengajar kami, dan kami yang telah berkumpul sebagai jemaat-Mu di tempat ini, orang-orang yang sudah percaya kepadamu dan bergabung dengan tubuh-Mu di tempat ini. Kami ingin belajar Tuhan, kami ingin dikuatkan, diingatkan, ditegur, mungkin dihibur. Engkau yang kiranya tolong agar apa yang telah firman-Mu katakan ini akan sungguh bermanfaat bagi kami dan dapat kami lakukan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah sekian lama membahas Injil Matius, sudah sampai kepada Matius pasalnya yang ke-14. Injil Matius kita tahu ada 28 pasal, dan kalau kita mau hitung dari jumlah pasalnya, maka pertengahan pasal itu atau pertengahan Injil Matius itu mestinya antara pasal 14 dengan pasal 15 begitu. Tetapi kalau melihat dari temanya atau melihat dari isinya, sebenarnya masuk ke pasal 14 ini kita sudah masuk ke babak kedua. Babak kedua dari Injil Matius, karena di babak pertama atau di paruh pertama Matius memperkenalkan, mempresentasikan Yesus Kristus. Dan dia mempresentasikan Yesus sebagai juru selamat, mempresentasikannya sebagai raja di atas segala raja. Dia berikan silsilahnya, bahwa dia berhak, dia adalah anak Daud, dia adalah anak Abraham. Dia kasih kelahirannya yang disambut orang-orang Majus. Dia berikan kualifikasinya berdasarkan baptisannya, dia menang melalui pencobaan, kemudian program-programnya. Pokoknya semua sudah dipresentasikan. Kemudian juga yang paling penting adalah membuktikan semua klaim itu dengan
pekerjaan-pekerjaannya, dengan mukjizat-mukjizat yang dia lakukan. Itu semua membuktikan bahwa klaim dia adalah benar, saudara yang kasih Tuhan. Dan kemudian Matius mencatat bagaimana umatnya Israel menolak dia. Jadi itu adalah babak pertama, saudara yang kasih Tuhan, dari Injil Matius boleh dikatakan. Dan kemudian di pasal 13, Tuhan Yesus sudah mulai mempersiapkan. Karena dia tahu bahwa umatnya menolaknya, maka dia mempersiapkan bahwa sekarang program beralih ke masa rahasia kerajaan sorga. Rahasia kerajaan sorga berarti nanti akan masuk ke dalam masa di mana Mesias ditolak oleh orang Israel, masuk ke dalam masa gereja, yaitu kita sekarang ini. Dan sesudah pasal 13 yang sudah kita bahas panjang lebar juga, ada 7 perumpamaan di situ. Sekarang kita masuk ke pasal 14, saudara. Masuk ke pasal 14 ini boleh dibilang adalah paruh kedua. Dan di paruh kedua ini, Matius akan masih memberikan beberapa hal yang sama. Dia masih akan memberikan pengajaran-pengajaran Tuhan. Dia masih akan memberikan mukjizat-mukjizat Tuhan yang membuktikan siapa dia dan lain sebagainya. Tapi semua itu dalam latar belakang penolakan. Dan nanti akan terjadi semacam kita bilang perseteruan dengan orang Yahudi yang semakin tajam untuk sampai kepada klimaksnya, yaitu penyaliban dia. Jadi semua ini nanti akan menuju kepada klimaks. Semua Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, klimaksnya adalah nanti penyaliban Yesus Kristus kemudian kebangkitannya. Dan untuk mempersiapkan akan klimaks itu, tidak heran bahwa di pasal 14 ini ada kesempatan bagi Matius untuk memperlihatkan apa yang terjadi kepada pendahulunya Yesus Kristus. Orang yang membuka jalan bagi Yesus Kristus yaitu Yohanes Pembaptis. Karena bagaimana Israel memperlakukan Yohanes Pembaptis, kira-kira seperti itulah nanti dunia akan memperlakukan Yesus Kristus. Dan kira-kira seperti itu jugalah nanti dunia akan memperlakukan kita yang mengikuti Yesus Kristus. Oleh karena itu pada hari ini, saudara kesempatan, saya ingin mengajak kita melihat dari perikop yang baru saja kita baca ini. Ada 2 tokoh yang akan kita menjadi fokus di sini. 2 tokoh yang sangat berlawanan sekali, yaitu Yohanes Pembaptis dan Raja Herodes. Saya memberikan judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Nabi yang kehilangan kepala dan Raja yang kehilangan hati nuraninya. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan, dari 2 tokoh ini kita bisa belajar banyak sekali. Yang pertama, kita ingin melihat dan berfokus kepada tokoh Herodes itu sendiri. Herodes, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari Herodes di sini? Ada banyak hal. Nomor 1, kita bisa belajar atau kita melihat kebobrokan Herodes dan keluarganya. Kebobrokan Herodes dan keluarganya. Nah, Herodes yang di pasal 14 ini, kita harus bedakan dengan Herodes yang di pasal 2. Karena kita sudah ketemu satu orang Herodes di pasal 2. Anda masih ingat ketika Yesus lahir, orang Majus datang, ingin menyembah dia, dan mereka ketemu satu orang Raja Herodes namanya di situ. Nah, Herodes itu pura-pura pengen menyembah Yesus, sebenarnya pengen membunuh Yesus. Itu Herodes yang berbeda. Itu disebut sebagai Herodes Agung oleh dunia, Herod the Great. Ya, jadi mereka kasih julukan the Great, atau dalam bahasa Indonesianya Herodes Agung. Padahal sebenarnya dari kacamata Tuhan tidak ada agung-agungnya dia. Tapi itulah julukan dunia bagi dia, Herodes Agung. Dan Herodes Agung ini mati tidak lama setelah Yesus lahir. Makanya Yusuf bisa balik lagi dari Mesir, pulang ke Nazaret akhirnya. Tetapi ini bukan. Ini anaknya, saudara kasih Tuhan. Ini adalah anaknya, disebut sebagai Herodes Antipas. Jadi ada beberapa Herodes dalam Alkitab, kita perlu tahu itu. Ini yang disebut sebagai Herodes Antipas. Antipas sendiri dalam bahasa Yunani artinya melawan semua orang. Julukannya lucu juga ya, Herodes yang melawan semua orang. Antipas katanya di situ. Dan Herodes ini, dia berasal dari keluarga yang kacau balau, saudara. Keluarga yang bobrok, sehingga dia sendiri bobrok. Ya, bapaknya Herodes Agung, Anda mungkin heran bahwa dia mau membunuh semua anak di Bethlehem gara-gara dia ditipu oleh orang Majus. Tapi kita tidak perlu kaget, karena sejarah mencatat, jangankan anak orang lain, anak sendiri saja dia bunuh. Ya. Banyak sekali anak dia yang mati dia bunuh, karena ketika anak dia masih kecil dianggap nggak apa-apa, ketika anaknya sudah remaja, pemuda, dianggap suatu hari bisa melengsarkan saya, dia bunuh. Dia bunuh. Ada banyak anak dia yang dia bunuh, saudara kasih Tuhan. Itu adalah bapaknya. Jadi Herodes Antipas ini termasuk salah satu yang beruntung nggak dibunuh bapaknya sendiri. Nggak dibunuh bapaknya sendiri. Dan akhirnya ketika Herodes Agung mati, dia bagi wilayahnya menjadi 4. Jadi wilayah dia menjadi 4, ditaruh kepada 4 orang anaknya.
Salah satunya adalah Herodes Antipas ini. Dan kebobrokan itu, kekacauan itu terus berlanjut dalam dirinya, saudara kasih Tuhan. Dan salah satu yang dia lakukan di sini katanya, yang ditegur oleh Yohanes adalah dia mengambil istri Filipus saudaranya yang namanya Herodias. Jadi sejarah mencatat ini memang dicatat dalam Alkitab, tapi ternyata sejarah mencatat ini juga. Ada sejarawan-sejarawan di abad pertama yang mencatat hal ini. Jadi ini bukan fiksi. Alkitab bukan fiksi, bukan dongeng. Ini sejarah, saudara-saudara. Bahkan kita tahu beberapa detail tentang bagaimana ini terjadi. Jadi sejarawan namanya Josephus ada mencatatkannya, bahwa Herodes ini suatu ketika dia pergi ke Roma, karena wilayah dia di Israel. Suatu hari dia pergi ke Roma. Waktu dia pergi ke Roma, dia tinggal atau berkunjung ke rumah saudaranya namanya Filipus. Filipus ini adalah saudara tiri dia, sama bapak tapi beda ibu. Ya. Dan ternyata selama di tempat Filipus saudaranya ini, dia terlibat, ya, kalau dunia bilang cinta segitiga, entah segi berapa, tapi kita sebut saja nama alkitabiahnya. Dia terlibat perzinahan, saudara-saudara. Dia berzina dengan istri saudaranya, yaitu Filipus ini yang namanya Herodias. Anda mungkin bertanya, kenapa namanya kok mirip banget, satu Herodes, satu Herodias gitu. Jawabannya adalah karena Herodias ini masih keturunan Herodes Agung juga. Itu cucunya, saudara kasih Tuhan. Ya. Jadi Herodes Agung punya anak dari banyak istri. Salah satunya Herodes Antipas yang kita bicarakan. Salah satunya Filipus yang menikah dengan Herodias. Herodias ini adalah cucunya Herodes dari anaknya yang lain lagi. Jadi Filipus menikahi keponakannya sendiri, kemudian direbut keponakannya ini oleh Herodes ini, saudara kasih Tuhan. Jadi dia melakukan dosa perzinahan, dia melakukan dosa incest, dia melakukan dosa mencuri istri saudaranya, dia melanggar juga hukum ke-10 yang dikatakan janganlah mengingini rumah saudaramu, kerbau saudaramu, dan istri sesamamu. Tidak boleh melakukan itu. Jadi banyak sekali hukum yang dia langgar di sini. Dan oleh karena itu tidak heran bahwa Yohanes Pembaptis, ya, dia menegur, dia berkata, kamu salah, ya. Kamu melakukan dosa, kamu mengambil istri saudaramu Filipus, ini adalah dosa. Ada berapa banyak hukum yang dilanggar di situ sudah bisa kita list satu persatu. Dari perzinahan, hukum ke-7, dari incest, ya, menikahi keponakan sendiri, dari mencuri, dari menginginkan, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali, saudara yang kasih Tuhan. Tapi kita melihat di sini kebobrokan dari Herodes ini. Tapi hal yang kedua, saya ingin ajak kita lihat dari Herodes ini bukan hanya kebobrokannya, tetapi hal yang kedua adalah kebimbangan hatinya. Kebimbangan hatinya. Apa yang terjadi ketika dia ditegur oleh Yohanes Pembaptis? Mungkin belum pernah ada orang yang tegur dia seperti itu. Dia lahir di keluarga raja. Ya. Bapaknya adalah seorang tiran yang dengan tangan besi membunuh siapa saja yang melawan dia, dan mungkin dia juga belajar itu. Ya. Saya rasa mungkin belum pernah ada orang yang dengan tegas-tegas di muka dia berkata, kamu orang berdosa. Ya. Yang kamu lakukan ini adalah melanggar hukum Tuhan. Kamu harus bertobat. Mungkin belum pernah ada orang yang mengatakan itu dengan tegas kepadanya, saudara yang kasih Tuhan. Dan Yohanes Pembaptis melakukan itu. Yohanes Pembaptis dengan berani berkata kepada dia, kamu bersalah. Yang kamu lakukan ini melanggar hukum Tuhan, kamu berdosa, kamu harus bertobat. Saya yakin Yohanes menyuruh dia bertobat karena itu adalah panggilan Yohanes secara umum. Sejak Yohanes pertama mulai pelayanan di Sungai Yordan, di mana-mana, selalu seruan dia adalah bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan itu dia serukan juga kepada Herodes ini rupanya. Tetapi bagaimana reaksi Herodes? Dan di sini kita melihat kebimbangan hatinya. Sebenarnya terhadap seruan pertobatan ini manusia bisa punya beberapa kemungkinan reaksi. Reaksi yang pertama adalah menerima seruan pertobatan ini dan berkata, iya benar, aku adalah orang berdosa dan aku perlu bertobat. Dan kemudian dia tunduk kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang melakukan ini diwakili di sini oleh murid-murid Yohanes. Kalau kita baca di ayat 12, kita tahu Yohanes punya murid. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Jadi murid-murid Yohanes Pembaptis adalah golongan yang menerima pesan pertobatan, panggilan pertobatan itu, mereka, ya saya perlu bertobat.
Tetapi ada reaksi kedua yang mungkin, yaitu membenci. Membenci dan melawan dan menjadikannya musuh. Karena ini adalah orang yang berani menunjuk kesalahan saya, ini adalah orang yang berani menyatakan bahwa saya melanggar hukum Tuhan, bahwa saya tidak benar dan saya akan membenci dia. Dan dalam cerita ini, dalam perikop ini dilambangkan oleh atau diwakili oleh Herodias. Herodias. Jadi antara Herodes dengan Herodias ketika ditegur oleh Yohanes, yang jauh lebih membenci Yohanes adalah Herodias, saudara. Tidak tahu juga ya apa yang satu kenapa gitu. Apa karena dia perempuan jadi kalau disinggung lebih marahnya lebih kencang atau gimana? Kita nggak tahu juga. Gitu kan? Herodias dia lebih marah. Bahkan marahnya sampai mendendam, sampai dia cari-cari kesempatan untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Kalau kita baca di Markus, dari awal Herodias sudah mau membunuh Yohanes, cuman Herodes masih tahan-tahan. Jangan bunuh dia. Herodes melindungi Yohanes. Tapi Herodias adalah orang yang merespon dengan memusuhi kebenaran. Memusuhi kebenaran, membenci kebenaran. Kalau bisa dia mau menganiaya, menghancurkan kebenaran itu. Tapi Herodes, saudara. Herodes adalah tipe yang di tengah. Tipe ketiga. Makanya kita bicara kebimbangan Herodes. Di satu sisi dia tahu yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis itu benar. Coba kita buka di dalam Markus. Ini perikop paralelnya. Markus pasalnya yang ke-6. Dan kalau Anda baca full, ini kisahnya dari ayat 14 sampai ayat seterusnya sampai ayat 29. Tapi kita tidak akan membacanya full lagi karena banyak yang sama. Tapi ada beberapa informasi tambahan yang diberikan oleh Markus di sini yang tidak dicatat oleh Matius. Misalnya saya baca dari ayat 18. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes. Ini yang tadi kita bilang. Mendendam ya, dan bermaksud untuk membunuh dia tapi tidak dapat. Ayat 20 berbicara mengenai respon Herodes. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Sudah kasih Tuhan, Herodes tahu bahwa Yohanes memberitakan kebenaran kepada dia. Dia tahu itu. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Wow, betapa orang yang cukup aneh bagi kita kan. Dia berdosa, dia sudah terbiasa berdosa. Tapi ketika ditegur, dia marah. Tapi dia sadar juga bahwa ini benar. Yang dikatakan ini benar. Dan dia sadar bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang benar dan suci. Tapi dia selalu terombang-ambing katanya. Terombang-ambing. Tapi senang juga mendengar. Dia tahu dirinya salah. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, walaupun kita anggap aneh, sebenarnya tidak terlalu aneh. Karena respon seperti ini banyak kita dapatkan. Makanya ada tiga macam respon itu. Yang satu adalah menerima kebenaran. Yang kedua adalah memusuhi kebenaran, amat sangat. Dan yang ketiga adalah orang yang ragu-ragu. Orang yang bimbang. Orang yang terombang-ambing ke sana kemari. Dia tahu apa yang dikatakan itu benar sebenarnya. Herodes, saudara yang kasih dalam Tuhan. Mungkin belum pernah ada orang kasih tahu dia itu salah. Mungkin dia pikir itu hal normal. Kalau dia lihat contoh bapaknya yang sembarang ambil istri sana sini. Siapapun perempuan yang dia suka dia ambil. Bahkan anaknya sendiri dia bunuh dan sebagainya. Kalau itu adalah contoh teladannya Herodes Antipas ini, maka tidak heran bahwa jalan dia begitu bobrok. Tetapi Tuhan masih memberikan kasih karunia melalui seorang Yohanes Pembaptis yang dengan berani berkata kepada dia, engkau salah, engkau perlu bertobat. Ini adalah suatu dosa di hadapan Tuhan. Dan saudara tadi sudah kita bilang, Herodes mungkin ini pertama kali dia mendapatkan hal ini. Dan dalam hati dia yang paling dalam, dia tahu ini benar. Ini benar, ini adalah kebenaran. Sekarang masalahnya adalah, apakah saya bisa melakukannya atau tidak? Apakah saya mau taat kepada itu atau tidak? Apakah saya mau melepaskan
hal-hal yang lain, melepaskan ego saya. Maukah saya bertobat atau tidak? Nah, ini yang dia pergumulkan. Ini yang tidak bisa dia bayar, ini yang tidak bisa dia lepaskan. Sehingga dia terombang-ambing terus. Terombang-ambing. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Yang manakah di antara ketiga respon ini yang kita lakukan? Ketika kita mendengar kebenaran. Dan kebenaran itu bermacam-macam levelnya. Mulai dari kebenaran mengenai keselamatan, saudara kasih Tuhan. Kebenaran mengenai keselamatan sangat penting sekali tentunya. Mungkin ada orang yang tidak pernah mendengar itu. Mungkin ada orang yang selama ini berpikir bahwa dia akan masuk surga dengan cara dia beramal. Dengan cara dia berpuasa. Dia akan masuk surga dengan cara dia berbuat baik. Dengan melakukan keagamaan dia. Tetapi melalui kasih karunia Tuhan ada orang yang berani berkata kepadanya, itu bukan cara ke surga. Dengan cara itu tidak ada manusia yang bisa selamat. Tetapi kamu akan binasa dalam dosa-dosamu. Karena puasa tidak bisa menghilangkan dosa. Amal tidak bisa menghilangkan dosa. Pergi ziarah ke kota suci, kuburan suci, apa suci, tidak bisa menghilangkan dosa. Tetapi satu-satunya cara untuk diselamatkan adalah untuk datang kepada Yesus Kristus. Dan berkata, engkaulah yang menyediakan keselamatan di atas kayu salib bagi saya. Dan ketika seseorang yang tadinya mungkin belum pernah mendengar hal itu, lalu mendengarnya, maka pada saat itu dia diperhadapkan kepada pilihan. Apa yang akan kamu perbuat dengan kebenaran? Dia bisa bertobat, dia bisa memusuhinya. Banyak orang yang terombang-ambing. Banyak orang yang dia bingung. Dia tahu dalam hatinya ini benar. Ini benar. Tetapi ada hal yang menahan dia. Dan dia tidak mau menerimanya. Apakah dia orang dari agama lain? Apakah dia orang dari gereja yang selama ini tidak memiliki Injil yang benar? Gereja yang hanya, pokoknya kamu lahir sebagai bayi, dititik-titikin air, kamu sudah Kristen. Tapi tidak pernah menyampaikan Injil keselamatan. Lalu ketika itu disampaikan, maka ini menggedor hatinya. Ini adalah kebenaran. Tapi kebenaran bukan sampai di situ saja. Itu tadi mengenai keselamatan, saudara kasih Tuhan. Tetapi setelah kita diselamatkan, kebenaran kita makin bertumbuh dalam kebenaran. Di dalam Alkitab ada banyak kebenaran yang disampaikan. Tentang hal-hal yang harus kita tahu untuk makin bertumbuh. Bahwa kemudian seseorang perlu memberi diri dibaptis. Bukan dipercik pada waktu bayi. Tetapi memberi diri dibaptis sebagai langkah ketaatan. Untuk bergabung dengan jemaatnya Alkitabiah. Untuk menjadi bagian, untuk bertumbuh, untuk melayani bersama. Ini adalah kebenaran juga. Dan ada begitu banyak hal-hal, poin-poin doktrin. Dari doktrin Tritunggal. Doktrin tentang Alkitab sebagai pewahyuan Allah yang sudah sempurna. Tidak perlu ditambah, tidak boleh ditambah. Dengan nubuatkah, dengan kitab-kitab lainkah. Dari berbagai doktrin, saudara kasih Tuhan. Ada banyak kebenaran yang disampaikan kepada kita. Dan kemudian kita perlu meresponinya. Tapi banyak juga yang bimbang. Banyak orang yang bimbang. Seperti Herodes. Mereka bimbang, mereka tahu ini benar. Tetapi untuk melepaskan yang salah, apa yang harus dia tinggalkan? Oh, saudara yang kasih Tuhan. Ada kebenaran yang menuntut kita untuk mengubah perilaku kita. Ada kebenaran yang menuntut kita untuk mengubah apa yang kita lakukan selama ini. Seperti Herodes. Kalau dia bertobat berarti dia harus tinggalkan Herodias. Padahal sudah susah-susah dia rebut dari Filipus. Saya nggak tahu ada apa di antara mereka. Begitu hebat gitu kan. Sampai direbut istri saudaranya sendiri. Dan gara-gara peristiwa ini dia menjadi perang, saudara. Karena Herodes itu sudah punya istri, ini dicatat dalam sejarah. Istri dia yang pertama itu bukan orang sembarang. Istri dia yang pertama itu adalah putri raja. Jadi putri raja Aretas namanya.
Itu istri dia yang pertama, putri Raja Aretas. Yang dia ceraikan gara-gara dia mau menikah dengan Herodias ini. Dan gara-gara dia ceraikan istrinya, Raja Aretas perang melawan Herodes. Dan Herodes akhirnya kalah. Tapi itu setelah peristiwa itu setelah Yesus. Jadi Herodes sudah mempertaruhkan begitu banyak hal untuk mendapatkan Herodias ini. Tetapi ketika datang Yohanes Pembaptis, dia berkata ini dosa. Dia tahu ini benar. Tetapi bayangkan, apa yang sudah saya pertaruhkan untuk mendapatkan Herodias? Masa saya lepaskan begitu saja? Karena dikatakan bahwa ini adalah dosa. Oh saudara yang kasih Tuhan, ada kebenaran yang ketika kita dengar, harusnya mengubah kita secara praktis. Secara praktis. Ada suami-suami yang tidak pernah diajar bahwa kamu perlu mengasihi istri kamu seperti Kristus mengasihi. Yaitu apa? Bukan tunggu istrinya baik dulu. Banyak suami bilang harus kasih istri. Oh ya benar, semua orang dunia juga tahu harus kasih istri. Kalau istri saya baik. Tetapi Alkitab berkata, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi. Seperti Kristus mengasihi. Apakah Kristus menunggu kita baik dulu baru dia mengasihi kita? Maka kita nggak akan pernah dikasihi. Tetapi Alkitab berkata ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati untuk kita. Ketika kita durhaka, Kristus sudah mati bagi kita. Ada istri-istri yang tidak pernah mendengar pengajaran bahwa engkau perlu tunduk kepada suamimu. Demi Tuhan. Bukan karena suami saya baik, tiap bulan uangnya lancar gitu kan. Itu mah orang dunia juga tahu. Selama rekening terus ini kan tidak terputus, maka kasih sayang juga tidak putus-putus. Tapi begitu ini di stop, ya, bukan tunduk, saya tanduk dia. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, maka ada respon, saudara yang kasih Tuhan. Kita bisa menerima itu, kita bisa menolak itu, atau kita bimbang-bimbang saja. Benar sih, tapi susah kayaknya. Benar sih, tapi ini terlalu berat. Terombang sana, ombang sini. Ketika firman Tuhan kebenaran itu seharusnya mengubah kita. Orang yang sudah terbiasa di dalam dunia, pornografi itu biasa. Semua orang melakukannya kok. Dari SMP, SMA, semua teman saya nonton pornografi itu hal biasa lah. Tapi firman Tuhan berkata apa? Itu adalah sama dengan dosa berzina. Bahwa ketika kita melakukannya dalam pikiran kita, itu adalah zina. Bagaimana kita meresponi itu? Ketika kita sudah terbiasa dalam lingkungan yang korupsi berjemaah. Korupsi kan ada berjemaah juga. Bukan korupsi satu-satu gitu kan. Semua orang melakukannya. Teman saya begitu, bahkan kalau saya tidak melakukannya, saya dianggap aneh. Mungkin saya akan dikucilkan. Namun ketika firman Tuhan datang pada kita, bagaimana kita meresponinya? Oh saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masuk kepada hal ketiga di sini mengenai Herodes. Yang pertama adalah kebobrokan dia, yang kedua adalah kebimbangan dia, yang ketiga adalah akhirnya keputusan dia. Keputusan dia, karena seseorang tidak mungkin bimbang terus-menerus. Dia pasti suatu saat akan membuat keputusan. Dan kalaupun keputusannya adalah akhirnya dia tidak melakukan apa-apa, itu adalah keputusan juga. Anda bilang, oh saya bimbang, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, ya udah saya nggak mau bikin keputusan. Itu adalah keputusan. Itu adalah keputusan untuk tidak meresponi firman Tuhan. Itu adalah keputusan untuk tidak bertobat. Dan Herodes akhirnya dipaksa untuk mengambil keputusan. Situasinya akan datang, waktunya akan tiba. Ketika orang yang sebimbang apapun, dia harus membuat keputusan. Kalaupun dia berkata, ya sudah, lewatlah, pas dulu, skip dulu.
Kadang-kadang saya sering ditelepon orang bank kan, Pak saya punya benefit besar, dia bilangnya benefit gitu, padahal sebenarnya dia mau kita beli produk dia gitu kan. Jangan dilewatkan Pak. Oh enggak Bu, saya nggak mau ambil KTA-nya. Jadi dilewatkan nih Pak, dilewatkan nih. Kok dilewatkan nih? Saya memang mau saya lewatkan gitu ya. Jangan telepon saya lagi. Seolah-olah dia menawarkan apa yang begitu hebat bagi kita, padahal dia mau kita bayar bunga, saudara. Ya. Jadi dilewatkan Pak, ya dilewatkan. Ya, dilewatkan. Ya. Jadi akhirnya saudara yang kasih Tuhan, kesempatan untuk bertobat. Anda bimbang. Dilewatkan. Keputusannya saya lewatkan. Itu keputusan juga. Itu keputusan. Dan keputusan bagi Herodes tiba saatnya ketika katanya anak Herodias, suatu ketika ulang tahun Herodes, anak Herodias menari di sini. Alkitab tidak kasih tahu kita namanya, sekali lagi Josephus, sejarawan abad pertama mencatat katanya anaknya Herodias ini namanya Salome, menurut Josephus ya. Dan Salome ini menari sedemikian rupa, menyenangkan semua yang hadir. Dan saya yakin Salome bukan dibesarkan di keluarga Kristen fundamentalis gitu. Jadi tariannya seperti apa ya, saya yakin bukan tarian yang baik-baik mungkin ya. Mungkin tarian yang sensual atau entah apapun lagi itu ya. Dan semua orang senang ya. Mereka mungkin setengah mabuk di situ. Dan Herodes dalam kondisi setengah mabuknya, dia berjanji, apapun yang kamu minta akan aku berikan. Di Markus dikatakan sampai setengah kerajaanku pun akan kuberikan. Dan akhirnya Salome yang kita nggak tahu umur berapa, mungkin belasan tahun, kucuk-kucuk lari ke ibunya. Dan ini memperlihatkan dendamnya Herodias. Dia bisa minta apa saja sampai setengah kerajaan, saudara. Ya, dia mau minta, ya kalau zaman sekarang kan Ferrari, Porsche, zaman itu mungkin kuda baru, apa begitu kan. Ya, minta apa aja, bos. Tapi tidak, dia minta apa? Kepala Yohanes Pembaptis di dalam talam. Itu yang dia minta. Disampaikan kepada Herodes, dan Herodes tahu saat itu dia tidak bisa lagi menghindari keputusan itu. Dia harus mengambil keputusan saat itu juga. Apakah dia mau bertobat atau dia mau lewatkan saja. Ikuti arus terus. Ikuti arus terus, ikuti apa adanya, jangan mengacaukan situasi yang sudah ada. Lanjut sajalah, business as usual. Sebagai seorang raja, ya udahlah, ini korbannya satu orang, sudah biasa zaman itu. Dan akhirnya dia putuskan, katanya dengan berat hati, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, katanya, akhirnya dia perintahkan penggal kepala Yohanes Pembaptis. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ini keputusan dia pada waktu itu. Mungkin kita bertanya, mestinya apa yang dia putuskan? Bukankah dia sudah bersumpah? Dia sudah bersumpah loh. Jadi bagaimana dia harus lari dari sumpahnya? Oh gampang, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau dia mau taat pada kebenaran, gampang untuk menjawabnya. Dia tinggal berkata kepada anak ini, nomor satu, walaupun saya raja, saya tidak bisa memberikan nyawa orang kepada orang. Karena nyawa orang itu adalah hak Tuhan dan saya bukan Tuhan. Dia bisa menjawab seperti itu, tetapi kalau dia mau menjawab seperti itu, berarti dia harus membatasi hak dia sendiri. Dia harus berkata, saya adalah raja yang memerintah di bawah hukumnya Tuhan. Dia harus mengakui itu, dan tidak pernah ada Herodes yang mengakui itu. Semua Herodes dari kakeknya, bapaknya, dan sampai dia selalu beranggapan dialah Tuhan. Dia yang menentukan hidup matinya orang. Sehingga sangat terlambat bagi dia untuk berkata sekarang, saya tidak bisa kasih kepala Yohanes sama kamu, karena saya harus tunduk sama hukumnya Tuhan. Sejak kapan kamu tunduk sama hukum Tuhan? Sejak kapan kamu tunduk sama hukum Tuhan? Sejak sekarang, aku bertobat sekarang. Dia harus mengatakan seperti itu. Tapi itu terlalu berat bagi dia. Karena ada dua hal yang harus dia tinggalkan. Satu adalah ego dia.
Dan dua adalah kenikmatan dosa dia. Dia berdosa dengan Herodias, ada membawa kenikmatan dosa. Dan ketika kita mau bertobat, ada yang harus kita tinggalkan. Kita harus meninggalkan kenikmatan dosa. Entah itu dalam bentuk apapun itu. Dalam bentuk kemabukan, dalam bentuk ketagihan, dalam bentuk apapun yang lain. Kenyamanan dunia ini. Kita harus tinggalkan itu. Dan yang kedua adalah ego dia. Ego dia di hadapan tamu-tamunya. Kan dikatakan karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya. Dia berkata, ya udah, penggal saja. Dia harus tinggalkan itu. Oh saudara yang kasih dalam Tuhan. Sehingga keputusannya, akhirnya dia memilih untuk menentang kebenaran. Saudara, kalau Anda masih bimbang, kalau ada siapapun yang mendengar ini, baik di ruangan ini, baik yang nanti menonton, baik yang melihat rekaman dan lain sebagainya, ada kebimbangan dalam hati Anda, ketahuilah, manusia tidak bisa bimbang untuk selama-lamanya. Karena momen-momen keputusan itu akan datang. Dan kalau kita lewatkan, itu berarti sudah kita lewatkan. Kadang-kadang ada momennya, saudara. Ada pepatah katanya, strike while the iron is hot. Apa itu terjemahannya? Hantam ketika, ini terminologi tukang besi. Jadi mereka harus panaskan bongkahan itu kalau mau bikin pedang. Jadi begitu sampai membara, logamnya membara itu harus ditempa di situ. Jangan apinya udah padam baru ditempa-tempa, putus, saudara. Strike while the iron is hot. Ketika Roh Kudus sedang berbicara dalam hati seseorang, pada saat itu Anda buat keputusan, besok Tuhan, minggu depan Tuhan, bulan depan Tuhan. Momen itu akan lewat, belum tentu lagi. Momen keputusan itu akan tiba pada Anda. Kalau misalnya Roh Kudus benar-benar berbicara pada hati Anda, ini keputusan yang harus Anda buat. Anda harus melakukan ini. Dan Anda seperti Herodes, bimbang sana, bimbang sini, bimbang sana, bimbang sini. Akhirnya Anda akan berkata, ya sudahlah, lewatkan saja. Ya sudahlah, saya ikuti saja alur yang dari sononya. Kebiasaan saya dari dulu. Tetapi keputusan itu akan tiba. Baik, saudara yang kasih Tuhan, cukup kita bicara mengenai Herodes. Mari kita lihat tokoh kita yang selanjutnya. Jauh lebih baik berbicara mengenai tokoh yang satu ini, yaitu Yohanes Pembaptis. Mari kita melihat Yohanes Pembaptis, saudara yang kasih dalam Tuhan. Herodes sudah kita lihat, ada kebobrokannya, kebimbangannya, dan akhirnya keputusannya. Sekarang kita melihat Yohanes Pembaptis, nabi yang kehilangan kepalanya. Herodes kehilangan hati nuraninya ketika sesudah dia diperhadapkan kepada kebenaran. Kalau sebelum ditegur oleh Yohanes, mungkin dia bisa berkata, oh saya dari kecil tidak pernah diajar, saya dari kecil tidak pernah diperhadapkan kepada kebenaran. Tetapi ketika Yohanes menikam hatinya, dia tidak bisa lagi beralasan. Dan dia harus membuat keputusan pada saat itu. Dan dia memutuskan untuk mengubur hati nurani dia. Dia kehilangan hati nuraninya. Tetapi Yohanes Pembaptis di sini kita melihat, ini tokoh yang satu lagi. Dan Yohanes Pembaptis ini luar biasa, saudara-saudara. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa dia adalah seorang yang katanya tidak ada yang lebih besar dilahirkan dari perempuan daripada dia. Ini adalah pendahulu Tuhan Yesus. Orang yang spesial Tuhan pilih, lahirnya pun ajaib. Mirip dengan kelahiran Yesus. Memang kelahiran Yesus jauh lebih ajaib lagi karena tidak ada laki-laki sama sekali. Tetapi kelahiran Yohanes juga ajaib. Bapaknya sudah tua sekali, ibunya sudah tua. Mereka tidak punya anak. Malaikat Gabriel datang dan akhirnya lahirlah Yohanes Pembaptis. Dan dari kecil dia sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang pemberita kebenaran, pembuka jalan bagi Tuhan Yesus. Dan dia adalah seorang tokoh yang luar biasa. Dan kita sebagai orang baptis, kita melihat dia sebagai leluhur kita. Dia adalah leluhur kita, karena dialah orang pertama yang membaptiskan orang berdasarkan pertobatan. Dan itu yang gereja-gereja baptis lakukan sampai sekarang. Kita membaptiskan orang berdasarkan pertobatan. Bukan karena dia lahir, bukan karena bapaknya siapa. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Makanya ketika orang Farisi datang, Yohanes Pembaptis marahin mereka. Jangan berpikir kalian anak Abraham. Beri buah pertobatan.
Yohanes hanya mau membaptis orang yang sudah bertobat. Oleh karena itu dia adalah leluhur kita. Dia adalah leluhur kita kaum baptis. Namanya saja sudah cocok, John the Baptist. Nah, kita adalah baptis, kaum baptis, sudah kasih Tuhan. Namanya saja sudah cocok. Ya. Kaum karismatik tidak suka dengan Yohanes Pembaptis karena dia tidak bikin mukjizat. Ya kan? Nah, jadi kalau orang karismatik mau klaim dia agak sungkan-sungkan juga, begitu kan? Mana pendahulu kamu nggak ada bikin mukjizat? Ya. Tapi Yohanes Pembaptis. Ya. Apa ciri khas Yohanes Pembaptis? Dia orang yang dianiaya. Dia orang yang dianiaya. Dia orang yang menderita. Dan itu adalah ciri khas gereja-gereja baptis sepanjang zaman. Kita adalah kaum yang dianiaya. Oh saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita melihat di sini. Apa yang bisa kita pelajari dari Yohanes? Banyak sekali. Yang pertama adalah ketaatannya. Ketaatannya. Dia taat kepada firman Tuhan. Dia taat. Dari pertama dia muncul, dia punya misi. Dia tahu dia bukan bos, dia adalah pesuruh, dia adalah pelayan, dan tugas seorang pelayan adalah taat. Dia tahu itu. Oleh karena itu dia lakukan apa yang harusnya dia lakukan. Oleh karena itu ketika Yesus Kristus datang dan orang mulai berkata, "Hei, Yohanes, itu orang yang kamu tunjuk itu mulai muridnya makin banyak, lebih banyak dari kamu loh." Yohanes tidak bingung-bingung. Tidak seperti banyak hamba Tuhan sekarang yang pelayanannya adalah berdasarkan rivalitas. Oh, gereja saya makin banyak orangnya, lebih banyak dari punya kamu dan sebagainya. Tidak ada hal seperti itu karena dia tahu dia adalah pelayan. Tugas dia adalah taat. Dan dia taat. Dan dia berkata, oh bagus, dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Dan dia menyerukan. Dia menyerukan, bertobatlah, 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 sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itu yang terus dia dengungkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang ada orang yang bertanya, bagaimana caranya untuk berani Pak? Bagaimana supaya saya tambah berani demi kebenaran? Saya pernah membaca satu orang berkata begini, dia minta, Pak Gembala, tolong doakan saya supaya saya berani, supaya saya makin berani untuk kebenaran. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada gembala sidang yang menjawab dia dan berkata apa? Saya tidak akan doakan kamu berani. Saya akan doakan kamu taat. Karena banyak orang salah konsep tentang apa itu berani. Mereka pikir berani itu, wah jadi tanpa rasa takut, berani. Menghadapi singa, berani. Ada celurit, ada AK-47, berani. Gitu, ya. Tanpa ada rasa takut, itu bukan. Itu orang gila kemungkinan, saudara. Ya. Kalau yang tanpa rasa takut begitu-begitu itu mungkin orang gila, ya, mungkin. Saudara, yang Tuhan inginkan adalah ketaatan. Keberanian itu justru adalah ketika kita taat walaupun kita takut, saudara. Ketika kita melakukan yang benar, bahkan ketika kita konsekuensinya gawat Tuhan, mungkin bisa terjadi itu ada aku takut Tuhan. Tapi kita berkata, saya akan taat sama Tuhan. Saya akan tetap melakukan yang benar. Itu adalah keberanian. Keberanian bukan berarti tidak ada rasa takut sedikit pun. Tetapi ketika kita tahu bahwa ini yang benar, maka kita lakukan yang benar. Itu adalah ketaatan. Dan Yohanes Pembaptis memberikan contoh teladan ketaatan. Saudara, kita tahu bahwa Yohanes bukan Superman. Dia bukan orang yang tanpa rasa takut. Makanya Alkitab mencatat bahwa ketika dia meringkuk dalam penjara, nasibnya tidak jelas. Dia tahu Herodias di sana mau membunuh dia. Dia sempat kirim murid-murid kepada Tuhan Yesus. Dia sempat mempertanyakan, kenapa saya ada dalam penjara kalau engkau adalah Mesias? Engkaukah yang kami nanti-nantikan itu, ataukah kami harus menanti orang lain? Ini kenapa Tuhan catatkan itu, saudara? Untuk memberitahu kita bahwa Yohanes Pembaptis adalah seperti manusia biasa yang bisa ditimpa keputusasaan. Yang ketika meringkuk dalam penjara, bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa saya ada di sini? Katanya engkau Mesias. Mestinya engkau mendirikan kerajaanmu. Kenapa yang di atas tahta masih Herodes? Bukan Yesus Kristus.
Dia manusia biasa. Makanya Alkitab mencatatkan kelemahan-kelemahan pahlawan-pahlawan dalam Alkitab. Elia yang katanya begitu hebat, menghadapi 400 Nabi Baal, 450 Nabi Asyera. Ketika dia mendengar Izebel mau bunuh dia lari ketakutan. Dia lari. Dia lari ke padang gurun. Dia lari ke Gunung Sinai. Sampai Tuhan bilang, Elia, sedang ngapain kamu di sini? Elia bilang, aku sedang berjuang segenap-genapnya demi engkau. Israel sudah meninggalkan engkau, tinggal aku sendirian dan mereka mau membunuh aku. Dia takut. Tetapi dia taat. Yohanes Pembaptis, dia bukan Superman yang kebal segala macam. Dia didera oleh keputusasaan, dalam penjara dia bingung, dia tidak tahu kenapa Tuhan izinkan ini. Tetapi dia tetap taat. Dia taat sampai akhirnya. Saudara, mungkin kita berkata, ada sebagian orang yang akan berkata, Yohanes Pembaptis ini kurang bijak. Kenapa dia perlu singgung-singgung Herodes, gitu kan? Udah tahu Herodes raja, masih ditegur lagi. Tegurannya pedes lagi, gitu kan? Ini kurang bijak ini Yohanes ini. Bayangkan, pelayanan yang dia korbankan, murid dia ada berapa orang? Dia kan tinggal ngomong yang positif-positif aja. Masih bisa kok memberitakan kebenaran secara positif, nggak usah pakai singgung nama Herodes, Herodias gitu. Ini kalau zaman sekarang ini kena ITE, saudara. Ya. Pencemaran nama baik nih dituntut oleh Herodes mungkin. Ya. Penistaan agama, entah apalagi pasal-pasal yang bisa ditaruh. Ya. Kamu sih terlalu usil Yohanes. Ya. Namanya penguasa, ya, mau disinggung-singgung. Ya. Pakai nama lagi. Dikasih kayak inisialnya gitu. Sekarang kan banyak ini Bribda apa gitu, JE apa segala macam itu, pakai namanya terang benderang begitu ya. Pantaslah kamu dilaporkan. Undang-undangnya berlapis-lapis kamu kena itu. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecam Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus tidak pernah berkata kepada Yohanes Pembaptis, ya, kamu salah langkah Yohanes. Tidak pernah. Tuhan Yesus tidak pernah berkata demikian. Dan Yohanes, dia hanya berkata, ya ini adalah yang harus saya lakukan. Karena memberitakan kebenaran itu bukan hanya dari sisi positif, tapi kita harus kasih juga sisi negatifnya. Kita harus menyatakan kebenaran, kita harus menyatakan kesalahan. Kita tidak hanya cukup untuk berkata Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Kita harus berkata barang siapapun yang mau menambahnya itu salah. Kita tidak cukup berkata bahwa ini hanya 66 saja jangan ditambah. Tapi kita harus bisa berkata yang mau menambahkan lagi Deuterokanonika itu salah. Yang mau menambahkan lagi kitab Mormon itu salah. Yang mau menambahkan lagi ngomong-ngomong Nabi A, Nabi ini muncul di gereja itu salah. Karena kebenaran itu adalah menyatakan yang benar dan menyatakan yang salah. Itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kadang-kadang bedanya antara fundamentalis dengan Injili, itu bukan pada apa yang kita katakan. Kalau Anda membaca banyak tulisan Injili, banyak yang bagus-bagus. Banyak yang bagus-bagus. Karena hal-hal positif yang mereka katakan, banyak yang mirip yang kita katakan juga. Tetapi seringkali yang membedakan adalah apa yang tidak mau mereka katakan. Yang tidak berani mereka katakan. Yang mereka tidak mau berkata, ini sesat. Bahwa baptis bayi itu dari iblis. Nah, itu Injili nggak akan katakan seperti itu. Bahwa itu adalah doktrin sesat. Bahwa berdoa kepada Maria itu akan menuntun orang kepada kebinasaan. Itu akan menuntun orang kepada ketidakselamatan. Injili mungkin tidak akan berkata seperti itu.
Tetapi kita orang fundamentalis. Nenek moyang kita adalah Yohanes Pembaptis. Dialah leluhur kita. Dan dia berkata, Herodes, ya. Kamu berdosa. Kamu mengambil Herodias. Itu tidak halal, itu zina. Kamu harus bertobat. Dan dia taat. Dia taat kepada Tuhan. Kemudian hal yang kedua kita lihat saudara mengenai Yohanes Pembaptis. Yang pertama adalah ketaatannya. Yang kedua adalah kesetiaannya. Kesetiaan dengan ketaatan ini hampir sama. Tetapi penekanan pada kesetiaan adalah bahwa kesetiaan adalah ketaatan yang dilakukan dengan konsisten dalam jangka waktu yang panjang dan sekalipun dalam kondisi yang sulit. Jadi kesetiaan adalah ketaatan memang sama, tetapi yang dilakukan secara konsisten dan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Itu adalah kesetiaan. Dan Yohanes Pembaptis membuktikan bahwa dia adalah orang yang setia. Karena dia setia sampai dia mati. Sampai dia harus kehilangan kepalanya. Dia terus dalam kesetiaannya. Kita belum bisa berkata setia kalau memang belum diuji oleh waktu. Belum bisa. Atau ketika kondisinya masih enak-enak saja. Anda berkata, saya mau taat sama Tuhan, hanya kalau kondisinya baik, itu bukan setia, saudara. Setia berkata, saya akan taat kepada Tuhan. Ketika kondisinya tidak baik sekalipun. Ketika ada bahaya yang mengancam. Baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman. Dan Yohanes menganggap dia harus setia. Saudara, apakah kita setia? Sekarang ini masa sulit atau gampang? Gampang-gampang sulit. Dibandingkan siapa dulu, saudara? Dibandingkan zaman Yohanes kita belum sampai ke sana. Tapi mungkin ada orang, oh ini masa pandemi agak-agak sulit juga, gitu. Bisa juga, gitu ya. Pandemi. Apakah kita tetap setia selama kita pandemi? Setia membaca firman Tuhan. Setia berjemaat. Setia memberikan kepada Tuhan. Kita harus setia. Ada yang berkata bahwa di pandemi inilah, katanya, seseorang dibuktikan. Sebenarnya saudara, pandemi menyatakan sebenarnya prioritas seseorang itu apa. Ada orang yang sampai sekarang dengan alasan pandemi tidak pernah datang ke gereja. Pandemi katanya Pak, pandemi. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, pandemi menyatakan prioritas kita. Karena untuk hal-hal yang kita benar-benar anggap penting, pandemi tidak akan menjadi masalah. Apalagi sekarang sudah 2 tahun lebih. Orang yang tadinya suka main ke bar, mungkin 2-3 bulan pertama pandemi dia stop ke bar, habis itu pergi ke bar lagi. Kemarin itu Holy Wings penuh itu, sebelum ditutup, saudara. Orang yang tadinya ini gym ditutup kan, gym ditutup ya. Sekarang yang hobi nge-gym, yang nge-gym lagi, ya, nggak masalah. Tadinya jalan-jalan ke luar negeri, tutup semua. Sekarang yang hobi jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan lagi. Nggak ada masalah. Walaupun pandemi apapun itu yang kita prioritaskan, itu akan terlihat. Apa yang kita anggap penting. Dan kita bertanya, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Apakah saya setia? Apakah saya setia terhadap pasangan saya? Apakah saya setia kepada firman Tuhan? Ada anak-anak yang terbiasa dengan lingkungan pergaulannya di SMP, di SMA. Semua teman-teman saya kurang ajar sama orang tua, memberontak sama orang tua. Orang tua ngomong A, saya jawab B, C, D, E, F, G, Z. Tapi setelah saya tahu dari firman Tuhan bahwa itu tidak benar,
Apa yang akan saya lakukan? Apakah saya akan setia? Bukan sekali-sekali, oh ya benar, ya, tapi setia ya, melakukan kebenaran. Apakah saya akan setia? Ini pertanyaannya. Saudara, tadi saya bilang bahwa judul khotbah saya adalah Nabi yang kehilangan kepala dan Raja yang kehilangan hati nurani. Tapi sesungguhnya Yohanes memang kehilangan kepalanya di bumi ini. Tetapi saudara, di sorga dia tidak kehilangan kepalanya sama sekali. Di sorga dia menerima kemuliaan. Di sorga dia akan ikut memerintah bersama dengan Kristus. Dan Herodes, saudara, kita katakan dia kehilangan hati nuraninya. Memang benar. Tapi seseorang tidak bisa kehilangan hati nuraninya 100%. Hati nurani Herodes terus menghantui dia. Makanya di ayat 2, ketika dia dengar tentang Tuhan Yesus, hati nurani dia membebani dia dan berkata, ini Yohanes yang telah aku bunuh, saudara. Ternyata hati nurani Herodes terus membayangi dia. Kalau Anda menolak kebenaran, saudara, Anda akan coba padamkan hati nurani Anda. Anda akan stop Roh Kudus untuk bekerja. Tetapi itu akan terus dan terus dan terus. Dan sampai akhirnya, kalau misalnya Anda menolak kebenaran yang mengenai keselamatan dan Anda masuk neraka, di sana pun hati nurani Anda akan terus menuduh Anda. Anda baca orang kaya yang masuk ke dalam Hades. Dia merasa sangat menyesal dan dia minta, Bapak Abraham, kirim Lazarus ke rumah Bapakku. Ada 5 orang saudaraku di sana. Hati nurani dia masih terus menghantui dia. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, pilihan ada di tangan kita. Mari kita taat sama Tuhan. Mari kita setia. Yohanes Pembaptis, leluhur kaum baptis, jangan hanya menjadi leluhur di atas kertas, tapi marilah menjadi contoh dan teladan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk contoh teladan seorang Yohanes Pembaptis yang sangat luar biasa sekali. Tuhan, bantu kami. Roh Kudus kiranya bekerja dalam hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh taat kepadamu, taat kepada firman-Mu, dan setia bahkan kalau perlu sampai kami mati. Kalau itu dituntut dari kami akan setia. Ajar kami Tuhan. Dan kalau ada yang terombang-ambing karena satu dan lain hal, baik yang di tempat ini maupun siapapun yang mendengar khotbah ini di kemudian hari, Tuhan, Engkau yang bekerja dan terus menarik dia untuk datang kepada kebenaran-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.